Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo semua yang di rumah suaranya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Itu doa pembukaan. Minta Kak Yopi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga pagi ini. Tuhan kembali mempertemukan kami melalui aplikasi Zoom ini. Kami mau siapkan hati kami untuk bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Bisa berdiri? Ayo berdiri. Terus kita akan memuji Tuhan. Yang videonya belum dibuka, ayo dibuka dulu. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
Yang di rumah lebih semangat ya. Kakak lihat di sini yang cowok-cowoknya agak lebih lemes. Kita harus lebih bersemangat memuji Tuhan. Semuanya pakai gerakan ya. Kita ulang dari awal. Kau temanku, ku temanmu. Nah, karena kalau di rumah nggak ada temannya, kalau lagu kayak gini, ku akan mendukungmu. Nah, tangannya kayak gini aja. Mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Nah, kalau di rumah nggak teman, tapi kalau ada temannya, bisa sama-sama temannya, oke? Kita mulai lagi yuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Oh temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Markas iblis ku hancurkan, ayo. Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ngapain? Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah, matanya diangkat. Sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Markas iblis, markas iblis ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ngapain? Setiap hari ku bernyanyi, bawa apa? Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Semua tangannya diangkat. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin apa? Bikin kacauin. Bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacauin. Bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Masih semangat? Masih Udah lemah. Oke, silakan duduk. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita biar Tuhan dapat menjamah setiap kita, sehingga firman-Nya akan kita dengar, dapat kita mengerti, terlebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapakku datang Kepadamu ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih
kita serahkan kepada yang membawa firman. Kak Iis berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, jaga setiap hati kami, sehingga firman-Mu dapat menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Halo semua yang ada di rumah, sehat semua? Nixon, Depen, Iren, Enok, Rui, halo semuanya, Kenzo, Marcelo, Cancen, ya semuanya baik-baik. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante Hana mau kasih judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Apa namanya itu? Apa kira-kira? Menurutmu apa itu namanya? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Menurut matematikamu apa itu namanya? Matematika apa itu namanya? Pembagian. Hah? Pembagian? Tante Ana katakan ya 5 ditambah 2 dibagi 5.000 tapi sama dengannya 12. Apa itu kira-kira? Cerita tentang ini bukan yang 5 roti dan 2 ikan. Hah? Cerita tentang Tuhan Yesus buat mukjizat yang 5 roti dan 2 ikan. Oke, pinter, Beatrice. Terima kasih. Ya, itu namanya mujizat. Kalau 5 ditambah 12 dibagi 5.000, kira-kira bisa nggak menurut matematika kita? Bisa nggak? Bisa nggak, Chen? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, makanya itulah yang namanya Bisa. mujizat. Mujizat yang Tuhan Yesus salah satunya kerjakan yaitu 5 roti dan 2 ikan dibagi oleh 5.000 orang lebih. Tapi sisanya 12 keranjang, 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Hai kawan, apa yang kau dengar? Dengar Ada fotonya. Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 keranjang. Luar biasa enggak Tuhan Yesus? Luar biasa enggak? Apa biasa aja? Tuhan Yesus luar biasa. Katakan yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Tuhan Yesus luar biasa. Halo, kita akan baca dulu Alkitabnya. Semua buka Alkitabnya. Di mana sih letaknya? Yohanes pasal yang ke-6. Alkitabnya dibuka semua. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Coba dibaca. Mulai dari siapa yang atas? Nixon ya itu ya, yang pojok atas ya. Ya, mulai dari Nixon terus. Yohanes berapa kak? Ayat 1 sampai 15.
Oh iya, iya, iya. Ya. Dari Nixon terus ya. Nixon terus sebelahnya itu Wen ya. Ah, ya, Nixon dulu. Yohanes 6 ayat 1 ayat biar semua kebagian. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat yang kedua, sebelahnya Nixon. Ayo, Wen ya. Oh, aku, ya sabar. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, nah ayat 3, Jessica. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat, sebelahnya Jessica. Daniel. Ketika Yesus memandang Ayat 4, sayang. dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya, ayat yang kelima, sebelahnya. Devina. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipinus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, ayat yang ke-6. Kesia. Kenapa kamu, Kesia? Ayat 6, Kesia. Lol. Buka mic-nya dulu, Kesia. Yohanes 6 ayat 6. Ya, belum dibuka mic-nya, Kesia. Kesia, mic-nya belum dibuka. Lol. Woi, udah ngomong lol. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ke-7. Siapa sebelahnya Kesia ya? Marcelo, halo. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat yang ke-8, Cen. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Sudah, ayat yang ke-9. Siapa itu? Sinta. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat yang 10. Siapa Ciu? Ayat yang 10. Belahnya Sinta. Cio enggak bisa. Bisa baca enggak, Cio? Hah? Sudah, Iren kalau gitu. Bisa baca enggak, Cio? Bisa? Ya, Cio, Jang. Cio ada mama kan sebelahnya? Ayat 9, nak. Enggak bisa, Iren, ayat 9, Ren.
Ayat 10, Kak. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti selah dan 2 ikan, tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya. Ayat 10. Beatrice ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduk orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Darren. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Siapa? Rui ya itu ya? Oh, iya. Iya. Ayat 12 kan, Kak? 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Loia. Ngerti? Stepan. Ayat 13 Stepan. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, ayat 14. Kevin. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang dilakukan, karena mereka berkata, dia ini ada benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Sopo Kimi. Ya, ayat 15 Kimi. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dari cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-1 sampai 15, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang lebih, tetapi masih sisa 12. Cerita ini sudah tidak asing lagi. Tetapi Tante Hana mau tekankan di sini ayat yang ke-9. Coba dibaca ayat yang ke-9. Yang belum baca ayat yang ke-9 dibaca. Ayo, siapa tadi yang belum baca sebelahnya Kimi itu? Senan. Oh, Gailan. Senan kan sebelah Kimi tadi? Ya, Senan baca ayat yang ke-9 pelan-pelan dengan jelas. Ya. Di sini ada seseorang yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus sedang membuat mujizat, di situ yang dipakai oleh Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, apa anak-anak? Anak-anak. Oh, anak-anak. Firman Tuhan dengan jelas mencatat di situ. Di situ ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Mereka mempunyai bekal ya. Anak ini membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, anak kecil ini mau dipakai oleh Tuhan. Anak kecil ini bisa enggak kira-kira kalau minta dong rotimu,
Gitu dia ngomong apa kira-kira kalau menurut kita, menurut adik-adik? Minta makan. Ya, enggak boleh. Nanti aku lapar. Benar enggak? Pasti Cak itu kan kalau kalian yang diminta? Tidak, tergantung juga. Kasih. Gitu Chan. Kira-kira Cak mana Chan? Kalau ada kamu cuman bawa 5 sama 2 untuk kebutuhanmu sendiri nanti makan siang habis. Kira-kira kalau diminta dinjo apa di enggak? Enjo. Kebingungan pastinya. Jadi kebingungan Kak. Pasti kita semua gak mau, jangan. Enggak boleh aku nanti enggak lapar kakek. Pasti Cak itu kan? Nah, tetapi di sini anak kecil ini tidak egois. Dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia mau melihat orang yang kelaparan. Kira-kira cukup enggak menurut akal sehat kita 5 sama 2 dibagi oleh 5.000 orang itu coba bagaimana? Bayangkan coba imajinasimu punya roti apa itu namanya? Roti yang kayak bantal itu. Ya. Terus ikannya 2. Terus dimakan oleh 5.000. Kira-kira dapat seberapa ya? Kenyang enggak kira-kira? Enggak kenyang. Tetapi disitulah Tuhan yang luar biasa itu. Anak kecil ini kasih itu 5 rotinya dan 2 ikannya. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur kepada Bapaknya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus suruh, ini bagi Filipus, ini bagi Andreas, ini bagi Petrus, ini bagi Yakobus kepada Tuhan Yesus menyuruh 12 orang muridnya untuk membagi kepada yang 5.000 orang itu. Luar biasa adik-adik. Apa yang terjadi yaitu mereka makan dengan kenyang. Yang sudah sepanjang hari mereka mengikut Tuhan, mereka lapar. Tetapi ketika Tuhan Yesus membuat mujizat mereka menjadi kenyang. Bahkan lebih adik-adik. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan ya. Mari kita jangan memiliki sifat egois. Memang itu ada dalam hidup kita, tetapi kita belajar. Kita belajar peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama, peduli kepada kawan-kawan kita, ya. Jangan kita egois. Andaikan kita punya permen 2, mari kita bagi 1 dengan yang lain. Ya. Andaikan kita punya banyak, mari kita bagi kepada yang lain. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membagi. Ya, Tuhan Yesus yang membagi seperti anak kecil tadi. Andaikan anak kecil tadi egois, enggak kasih sama Tuhan Yesus, orang yang sebanyak 5.000 lebih itu mereka akan kelaparan. Karena waktunya sudah sore, sudah malam, ya, mereka sepanjang hari. Terus di tempat yang mereka tinggal di waktu itu, yaitu di situ dikatakan ayat yang pertama apa? Di Danau Galilea di Tiberias. Di situ enggak ada toko, di situ enggak ada minimarket, di situ enggak ada apa itu namanya? Pasar. Enggak ada. Tetapi orang yang 5.000 lebih itu mereka ingin makan. Mereka harus dikasih makan. Karena mereka lapar sepanjang hari belum makan. Nah, adik-adik dengan 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh anak kecil tadi, akhirnya mereka tertolong. Mereka enggak jadi kelaparan, mereka semua kenyang, bahkan masih ada sisa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau pakai hidup kita. Tuhan Yesus mau pakai hidup kalian. Apa yang kalian punya hari ini, saat ini? Apa kira-kira? Apa yang kalian punya? Tante Ana tanya, apa yang kalian punya? Kepandaian, kemampuan, berkat, ya.
Apalagi lain sebagainya, banyak yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mari kita berbagi kepada sesama. Mari kita berbagi kepada kawan kita. Banyak mereka yang membutuhkan. Mari kita belajar berbagi apa yang kita punya. Mungkin sedikit, dengan sedikit itu Tuhan Yesus bisa pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesamamu, bagi kawanmu. Ya, jangan egois. Mari belajar seperti anak kecil yang di Alkitab ini. Mereka punya 5 sama 2, tetapi ketika mereka serahkan sama Tuhan Yesus buat mujizat. Dan akhirnya orang yang banyak 5.000 itu mereka makan, mereka kenyang, bahkan mereka sisa. Kira-kira kalau sekarang gitu ya, orang 5.000 itu pesta itu nggak ada sampai orang 5.000 adik-adik. Nah, mereka harus masak repot banyak sekali. Tetapi Tuhan Yesus buat mujizat. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibagi, yang 5.000 itu kenyang semuanya. Adik-adik, pagi hari ini mari kita belajar. Mungkin nggak banyak yang ada pada kita, tetapi mari kita belajar membagi kepada sesama kita. Membagi kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin itu pakaian, mungkin itu makanan, mungkin itu kemampuan, kepinteran, ya, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Banyak yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Mari kita bagi kepada orang lain. Jangan kita nikmati sendiri. Jangan kita egois. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sedikit ini menjadikan kita belajar seperti anak kecil yang ada di Alkitab ini. Dia mempunyai 5, ditambah 2, tapi dibagi 5.000, tetapi masih sisa banyak. Adik-adik, Tuhan mau kita menjadikan Tuhan segalanya di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan pagi hari ini, ayat hafalan Matius yang ke-6. Matius 6 Bentar ya, Tante Ana cari dulu ya. Udah ada kok. Matius yang ke-6 ayat 26. Pelan-pelan dibaca. Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Apa kata firman Tuhan? Dibaca pelan-pelan, 3 orang yang membaca. Setiap koma berhenti ganti orang. Ayo. Yang belum membaca tadi, dari siapa tadi? Yang belum membaca. Matius 6 ayat berapa, Kak? Tetapi koma berhenti ya. Koma berhenti. Ayo. Matius 6 ayat 26 sampai koma berhenti, langit. Ayo Bapak. Ayo Bapak. Kak, di tempat kami nge-lag, Kak. Sampai langit baik. Nanti yang lain disambung. Wawa I play game. Iya. Nge-lag, Kak, di tempat kami, Kak. Nge-lag, Kak, di tempat kami. Nge-lag. Live. Nge-lag, Kak, di tempat kami tidak bisa. Pakai kota kan pacar. Tapi suaranya bagus kok, Wah. Yuk, coba buka mic-nya. Suaranya bisa kedengeran di sini. Matius berapa, Kak? Gak kedengeran, Kak, ngomong.
Sampai koma, langit itu berhenti, nanti disambung yang lain. Jaringan lagi nge-lag, Kak. Nggak bisa, nggak tahu Matius berapa. Nggak bisa sebelahnya ngecencen. Siapa itu ya? Sebelahnya Wawa tadi. Apa? Kalista, ya Kalista, yuk. Kalista, terus Christian, disambung sama Christian. Terus nanti disambung lagi Yosua. Matius 6 ayat 26. Kalista sampai langit, Kalista. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Besok Udah, Christian. pendengaran diberi mereka oleh Bapa Yesus di surga, bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Sudah, sampai di mana? Enggak kedengaran, lumbung ya. Terus yang ketiga, namun itu Yosua 3. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Terus, bukankah? Ayo. Terus Yosua terus. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sudah. Kita ulangi sekali lagi. Matius 6 ayat 26. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Adik-adik, ingat baik-baik. Kita manusia adalah ciptaan yang istimewa, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kalau Tuhan memelihara burung yang tidak pernah menanam dan menuai, Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita yang jauh lebih istimewa. Amin. Ya, percayalah bahwa Tuhan memelihara kita hari demi hari. Kalau sampai hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Nyanyi yuk. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Jadilah anak kecil yang tidak egois, yang memberikan apa yang ada padanya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus buat mujizat dalam kehidupan anak ini dan orang lain. Tuhan mau itu kita lakukan dalam hidup kita setiap hari sebagai anak-anak sekolah minggu. Amin. Nah, nanti kita akan tutup dalam doa, nanti Ibu Formina akan berdoa untuk anak-anak kita.
Shalom adik-adik. Shalom, boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita akan akhiri ibadah kita, turunkan tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa pada Tuhan Yesus kita buat kita sudah nyanyi sama Tuhan, memuji Tuhan, kita juga sudah dengar firman Tuhan. Biar kita menjadi anak seperti yang dikatakan oleh ibu kita tadi, bahwasanya Tuhan Yesus memakai hidup kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh ibu guru kami. Tuhan, terima kasih berkati ibu guru kami. Berkati kami Tuhan Yesus, biar kami menjadi anak yang tidak egois ya Tuhan, tetapi kami menjadi anak yang baik, anak yang peduli bagi teman-teman kami, bagi mama, bapak kami, dan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai sekolah minggu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati mama kami, bapak kami, Tuhan Yesus, abang-abang dan adik-adik kami. Tuhan Yesus tolong kami dalam belajar di sekolah, dari rumah ya Tuhan. Berikan kepada kami kepintaran, jagai kami terus ya Tuhan Yesus, sehingga di antara kami Tuhan anak-anak tidak ada yang sakit, semuanya sehat dan kuat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.